kemudian menjadi tawaran yang menggiurkan bagi setiap pemerintah untuk kemudian, oh ya, pariwisata ini berpeluang ke depan dan harus kita jadikan sebagai salah satu leading sector. Salah satu yang menjadi alasan kenapa pariwisata itu digodong-godong oleh banyak pihak menjadi motor penggerak dalam pembangunan adalah karena pariwisata itu memiliki fungsi pemerataan. Ya. Fungsi pemerataan dalam kepariwisataan ini kita lihat dalam 3 aspek atau 3 hal ya. Yang pertama secara spasial. Secara spasial, pariwisata itu mampu menjangkau daerah-daerah terpencil ya. Daerah pelosok-pelosok dia bisa dijangkau oleh pembangunan kepariwisataan. Wisata-wisata minat khusus seperti berburu, pengamatan satwa itu merupakan aktivitas yang paling mungkin untuk dijumpai di daerah-daerah pelosok atau terpencil, dan itu bisa dijangkau melalui pariwisata. Kemudian yang kedua, secara struktural, pariwisata itu memberikan kesempatan yang luas kepada semua kelompok lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepariwisataan. Apapun golongan kelompok itu dalam masyarakat, dia bisa berpartisipasi dalam kepariwisataan. Kemudian secara sektoral, pariwisata itu memiliki dampak multiplier effect. Dia mampu memberikan stimulus atau rangsangan terhadap pertumbuhan untuk menumbuhkan sektor-sektor lain di dalam masyarakat itu. Pariwisata memberikan kesempatan dan menjadi ujung tombak untuk memantik pertumbuhan dalam bidang pertanian, kemudian perkebunan, kelautan, dan pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang mungkin sebelumnya tidak dilirik ya, karena segmen pasarnya mungkin belum jelas, atau meskipun ada, itu mungkin hanya dimanfaatkan dalam skala kecil. Tetapi dengan adanya pariwisata, sektor-sektor penunjang ini kemudian terpancing untuk kemudian perlahan mulai tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Dan dari 3 hal ini yang kemudian menjadi tawaran yang menggiurkan bagi setiap pemerintah untuk kemudian, oh ya, pariwisata ini berpeluang ke depan dan harus kita jadikan sebagai salah satu leading sector. Tetapi tetap kita akui juga bahwa tawaran pembangunan manapun pasti memiliki risiko atau dampak yang tidak bisa kita hindari gitu. Misalnya sekarang pariwisata merupakan industri yang paling pertama terdampak karena pandemi COVID. Hal itu kita maklumi karena industri pariwisata itu mengandalkan keberlangsungan atau kehidupannya pada pergerakan manusia. Karena pariwisata itu sejatinya adalah perjalanan mengunjungi suatu tempat untuk rekreasi. Itu secara sederhana. Sehingga ketika tidak ada perjalanan, maka matilah industri pariwisata. Untuk sementara maksudnya. Kita bisa lihat dalam konteks ini. Tapi saya masih berani berharap pada industri pariwisata, dan kita akan lihat bagaimana perubahan pasca proses vaksinasi. Mudah-mudahan saja nanti memberikan harapan untuk kita gitu. Dan bukan saja soal isu di bidang kesehatan, tapi di banyak hal, terlebih lagi di bidang keamanan. Ketika Bali diguncang oleh teror bom Bali 1 dan bom Bali 2, banyak wisatawan yang enggan datang gitu. Kemudian ketika di suatu destinasi pariwisata atau di daya tarik wisata ada demonstrasi, wisatawan akan hati-hati ya, dan sangat mempertimbangkan itu apakah jadi melakukan wisata atau tidak. Nah, dan ini membuktikan bahwa pariwisata itu memang sensitif, ya sangat sensitif. Kemudian dia seasonal, ya, dia bergantung pada musim. Ada skalanya sepi pengunjung ya, yang kita sebut sebagai low season ya. Kemudian ada juga high season ya. Tetapi hal-hal itu bisa ditanggulangi masih dengan berbagai pilihan pariwisata. Makanya ada calendar of event ya. Calendar of event ini bertujuan agar bisa di-manage dalam waktu-waktu ini apa yang dilakukan supaya kegiatan pariwisata itu tidak vakum
pada waktu-waktu tertentu ketika daya tarik utama tidak bisa dijual begitu. Supaya wisatawan tetap puas, maka kita perlu menonjolkan atraksi lain gitu sebagai supporting attraction atau atraksi pendukung ya. Makanya tadi perlu calendar of event. Dan satu contoh menarik yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata di desa Tado itu, maaf kalau saya salah, di desa Tado atau di mana yang ada desa wisata di Nampar Macing ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kemarin kakak saya dari UNUD juga, dia melakukan penelitian untuk tugas akhirnya di sana. Dan pada waktu itu dia menyampaikan bahwa ada wisatawan yang kecewa ketika kemudian ditunjukkan kepada atraksi utama, dibawa ke bukit. Dan dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi kakak saya paham bahwa dia menyatakan terlalu mahal. Ya. Dia merasa bahwa harga yang dia keluarkan itu tidak pantas dengan apa yang dia temui di lapangan. Dan ini tentu menimbulkan kekecewaan. Dan ketika wisatawan sudah kecewa, maka mustahil lah atau kecil sekali kemungkinan untuk dia akan datang kembali gitu. Maka first impression atau kesan pertama itu sangat penting untuk menumbuhkan kepuasan dan loyalitas wisatawan sehingga dia puas pada pengalaman pertama itu dan diharapkan dia akan melakukan kunjungan ulang atau dia akan datang kembali nanti untuk berwisata di lokasi yang sama. Dan setelah saya tanyakan pertanyaan situasi tersebut ke dosen saya yang memang ahli dalam pemasaran daya tarik wisata, dia mengatakan bahwa kita perlu calendar of event supaya dalam waktu-waktu tertentu ketika atraksi utama itu tidak menarik pada periode itu untuk dijual, kita memiliki atraksi lain yang membackup itu, yang menanggulangi atau menutup celah itu sehingga wisatawan tetap puas ya dengan atraksi yang kita tampilkan. Karena mungkin di brosur mereka lihat, oh ini bagus, sawah-sawahnya hijau, ada pola yang menarik. Tetapi kita bisa lihat, oh kok gersang gini gitu. Karena kebetulan dia datang mungkin pada saat kemarau. Dan kita tidak bisa salahkan alamnya, karena memang begitu. Kemudian kita juga tidak bisa menyalahkan wisatawannya, karena memang ekspektasi dia begitu, sesuai dengan apa yang kita tampilkan dalam brosur itu mungkin. Tetapi hal itu bisa kita tanggulangi, kita bisa siasati dengan membuat calendar of event. Ketika pada periode tertentu kemarau misalnya sehingga pola lodoknya tidak bisa kelihatan, ya kita bisa tampilkan atraksi lain sebagai atraksi pendukung gitu sehingga wisatawan tidak kecewa seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa bahasan umum yang bisa saya bagi dan semoga ini bermanfaat. Salam pariwisata.